paham secara umum gitu ya. Jadi kalau yang disebut pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pikiran nirsadar itu adalah konsep pikiran. Jadi kalau teman-teman nyari secara anatomi pikiran sadar itu di mana gitu ya. Pikiran bawah sadar itu ada di otak mana sih? Pikiran sadar itu ada di otak mana sih gitu ya. Nggak bisa karena itu secara apa namanya konsep saja. Secara konsep pikiran manusia itu dibagi berdasarkan sifatnya. Ada yang sifatnya sadar. Sadar tuh kita menyadari nih bisa dikontrol sama kita. Contohnya, kalau misalkan teman-teman apa namanya mau melakukan sesuatu yang itu harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu, lalu teman-teman putuskan, dianalisa, itu contohnya adalah pikiran sadar, gitu ya. Ada juga yang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu pikiran yang tanpa teman-teman itu ibaratnya kendalinya itu secara otomatis gitu. Ada yang otomatis, ada yang tanpa teman-teman pikirkan langsung terjadi gitu. Itu tanpa kendali yang harus benar-benar kita apa namanya kita push gitu, itu bisa terjadi dengan sendirinya gitu. Dan sifatnya itu dia berhubungan dengan isinya ini nih, kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, persepsi, respon otomatis, protektif, kreativitas, memori permanen. Contohnya kayak gini. Pernah lihat ada di jalan ada tulisan jangan lihat ke kanan gitu ya. Itu kan udah jelas tulisannya jangan lihat ke kanan. Tapi kenapa kita jadi pengen ngelihat ke kanan gitu. Nah, itu kadang-kadang masuk ke intuisi di sini gitu. Jadi bawah sadar itu isinya ini. Teman-teman ada di sini, ada yang pernah lihat surga sama neraka nggak? Nah, kita mengimani sesuatu awalnya biasanya dari alam bawah sadar dulu. Biasanya ya. Dimasukin diinduksi dari waktu kecil gitu ya, kita dikasih tahu bahwa kalau misalkan berbohong dosa, kalau ini ada neraka, ada surga gitu ya. Dari situ kita mulai berpikir, oh ternyata ada malaikat, ada Tuhan dan lain-lain. Tapi kenyataannya teman-teman sudah ada yang pernah melihat surga? Belum tentu di sini. Ada yang pernah melihat neraka? Belum tentu. Tapi itulah yang disebut keyakinan. Keyakinan itu adanya bawah sadar gitu. Jadi ketika teman-teman mau berbohong, teman-teman akan berpikir akan apa dengan otomatis gitu menolak gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, itu yang dinamakan bawah sadar. Bawah sadar itu punya respon-respon otomatis, punya kehendak di dalam diri kita. Yang itu mempunyai daya kendali sampai 88%. Makanya kenapa bawah sadar ini luar biasa berpengaruh gitu ya, sangat kuat kepada pikiran kita. Gitu. Nah, lalu ada pikiran nirsadar atau tidak sadar. Tidak sadar itu contohnya ketika kita lihat organ ya, organ jantung itu otomatis berdetak gitu ya. Nafas otomatis dengan sendirinya. Nah, itu yang disebut tidak sadar gitu. Tanpa disadari itu berjalan dengan otomatis. Jadi kalau dibagi secara konsep pikiran ada 3, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar gitu. Seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman paham untuk pikiran sadar, bawah sadar, dan pikiran nirsadar? Ada yang di jalan nih kayaknya nih. Oke, Lanjut lanjut host. ya. Oke, Lanjut. jadi kurang lebih seperti itu. Itu konsepnya pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, kita akan bahas satu persatu tadi pertanyaannya. Oke, dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu.